Keunggulan Cina adalah kami tidak memiliki track record ataupun sejarah menguasai Anda. Kita adalah sama-sama negara yang sudah bersaudara dari KTT Asia Afrika di Bandung. Nah, ini kita masuk ke aspek sumber daya, Pak. Sumber daya kritikal gitu kami menyebutnya ya. Dan harus diakui, dalam pandangan para ahli PBB ya, dengan kemampuan remote sensing yang tinggi, itu teknologi Cina itu, kalau sudah berbicara rare earth, itu nggak kekejar sama Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Talks. Nah, seperti biasa, dalam program ini kami akan menghadirkan terkait isu-isu geopolitik dunia maupun alutsista yang belakangan sedang ramai diperbincangkan. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami mengangkat terkait persaingan pengaruh Cina dan Amerika Serikat di kawasan Afrika, termasuk juga bagaimana dampaknya terhadap kawasan tersebut. Jadi Sobat Armory, seperti kita ketahui bersama, perseteruan geopolitik antara dua superpower Amerika Serikat dan Cina bukan cuma terwujud dalam perang dagang dan perang tarif, tapi juga persaingan pengaruh antara Cina dan Amerika Serikat di berbagai kawasan dunia. Nah, persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Cina di Afrika bukan hanya soal persaingan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi politik, keamanan, dan diplomasi maksud kami. Kedua kekuatan besar ini berlomba-lomba untuk menarik hati pemerintah dan masyarakat Afrika melalui investasi infrastruktur, bantuan pembangunan, hingga kerjasama pertahanan. Nah, kita ingin mendalami bagaimana persaingan pengaruh ini berlangsung dan apa dampaknya bagi masa depan negara-negara kawasan Afrika. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang kompeten untuk kami ajak diskusi dan dialog terkait isu tersebut. Beliau adalah Bapak Teguh Reza Syah, PhD, yang merupakan seorang dosen hubungan internasional di Universitas Pajajaran dan Universitas Presiden. Beliau udah dari tengah-tengah kita, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Pak Reza. Selamat sore. Selamat sore. Bang Darwin, selamat sore Armory. Salam dari Unpad di Bandung, Presiden di Jakarta. Assalamualaikum Pak Reza, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak, lagi sibuk apa belakangan ini Pak Reza? Ya, sibuk kan ini mau ada summit ASEAN, kemudian mau ada lagi kedatangan tokoh Cina ke Indonesia nih, besok. Jadi kita ya siap-siaplah dengan ini referensi ya. Pastinya di luar kesibukan kampus yang masih terus ya Pak, berlanjut ya. Alhamdulillah Pak, kita harus harus selalu peka dengan apa yang terjadi di dunia Pak. Iya. Pak Reza, tadi saya sudah sampaikan kali ini diskusi kita terkait bagaimana persaingan pengaruh Cina dan Amerika Serikat di kawasan Afrika gitu ya Pak ya. Saya langsung aja Pak, kira-kira menurut pandangan Pak Reza, bagaimana perbedaan pendekatan strategis Cina dan Amerika Serikat dalam membangun hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara di Afrika? Silakan Pak. Siap, terima kasih. Dunia itu tahu Afrika itu sebagai kawasan yang terjajah ya sebelumnya itu. Negara-negara Eropa itu bermain di sana. Kemudian sudah mulai dikenal dunia itu lewat pidatonya Bung Karno itu. Beliau pidato bulan September tahun 60 nggak salah di Majelis Umum PBB dengan judul dokumennya adalah Building the World Anew. Jadi pada saat itu pidato beliau sekarang sudah menjadi Memory of the World ya, Memory of the World atau hal-hal yang dunia hendaknya kenang. Modal beliau berbicara di PBB tersebut adalah dari konferensi Asia Afrika di Bandung. Di mana konferensi Asia Afrika di Bandung itu kota saya Bang, itu ibu kota Asia Afrika kita nyebutnya ya sekarang, itu berhasil memerdekakan banyak negara sekaligus. Jadi pada saat Bung Karno pidato di PBB itu, beliau dengan bangga mengatakan,
sudah lebih dari 25 negara di dunia yang merdeka, yang lepas dari penjajahan Eropa. Jadi beliau bilang, coba Anda lihat sendiri di antara Anda yang 3 tahun lalu belum ada, sekarang ada, maka mereka adalah produk dari Asia Afrika kami. Nah, Ya. sejak itulah dunia mulai melihat kawasan Afrika itu sebagai suatu kawasan baru yang seringkali pemikiran-pemikiran politiknya itu berbeda dengan negara eks penjajah mereka. Penjajah itu ada Perancis, ada Ya. Italia, kemudian ada Belgia, ada Inggris pula di satu titik. Jadi itulah yang terjadi dan sekarang kawasan ini adalah kawasan yang sangat menarik. Ya, terutama sekali mereka itu sangat beragam. Kemudian mendiami satu dunia, satu kawasan tertentu, dan mereka ini memiliki kandungan alam yang luar biasa. Kandungan minyak, kandungan rare earth atau bahan mentah langka, dan juga secara geografis itu pelabuhan-pelabuhan mereka itu sangat strategis. Nah, jadi sekarang muncul kalau sekitar 30 tahun lalu itu kan itu kawasan Afrika ini rivalitas antara Amerika Serikat lawan Uni Soviet ya. Ya, Ya. sekarang rivalitas antara Amerika Serikat lawan Cina dan mereka duanya dua-dua negara adik kuasa ini bertarung pada 3 level sekaligus. Pertama level geostrategik, geopolitik, kedua level geoekonomik, ketiga level geososial budaya atau geosociocultural. Dan dalam membujuk negara-negara Afrika itu ada perbedaan karena Amerika ini masih membawa semangat kalau orang Afrika nyebutnya semangat kolonialisme. Nah, karena mereka pernah menguasai kan Indochina sudah, kemudian Hmm. Timur Tengah sudah sampai sekarang. Nah, ini keunggulan Cina adalah kami tidak memiliki track record ataupun sejarah menguasai Anda. Kami adalah negara kita adalah sama-sama negara yang sudah bersaudara dari KTT Asia Afrika di Bandung tahun 55 dulu. Dan kami bekerja sama dengan para sesepuh Asia Afrika, Indonesia, India, kemudian Myanmar, kemudian Sri Lanka, itu bersama kami semua. Nah, itu memang betul secara sejarah. Oh, Nah, jadi ini yang mendekatkan China dengan negara-negara di benua Afrika. Nah, itu pertama oke. mengenai sejarah. Amerika Serikat sejarahnya tidak semanis Cina. Itu pertama ya. Dan yang kedua, cara pandang Cina atas kawasan tersebut adalah saling saling bekerja sama secara saling menguntungkan. Tidak ada niatan mendominasi. Nah, ini negara-negara Afrika itu lihat kalau mereka kerjasama dengan negara-negara Barat, nah itu sifatnya adalah negara Barat itu memberi kuliah, memberi Hmm. sanksi, kemudian memaksa. Nah, itu kan diperkirakan Amerika juga akan begitu. Nah, ini adalah trademark yang dimiliki oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Jadi Ya. misalnya dalam pemberian bantuan itu ada konsesi, ada aturan-aturan harus taat dengan hukum internasional. Pemerintahnya harus berdasarkan good governance. Dunia usaha berdasarkan good corporate governance. Kalau ada bukti-bukti Anda kooperasi, Anda terlibat dalam korupsi, bantuan Anda kami sanksi. Begitulah. Kemudian tapi kalau Cina tidak berpikir begitu, sepanjang bantuan kami itu bermanfaat bagi Anda, mari kita kelola bersama-sama. Yang penting Anda maju, saya maju dan kita meningkatkan persaudaraan. Jadi cara pendekatan China itu berbeda dengan Amerika Serikat. Kemudian dengan pendekatan dengan China itu proses sangat penting. Jadi mulai dari kecil sedikit-sedikit, jadi China itu terlepas dari kepala negara itu demokratis atau tidak, dan China mencoba mendekatkan diri dengan para pemimpinnya, dekatkan diri dengan para masyarakat umum, dengan DPR-nya, kemudian juga mempersiapkan generasi muda lewat berbagai program beasiswa untuk kuliah di Cina. Nah, ini sesuai Hmm. nanti kuliahnya bidang-bidang yang menyangkut kepentingan bersama, misalnya itu Ya. investasi, perdagangan maupun pertambangan. Dan Cina ini termasuk royal. Sering-sering dia melakukan namanya China Africa Summit. Nah, itu diselenggarakannya di Cina. Jadi kepala negara itu disiapkan satu buah pesawat, Anda dijemput oleh China, kemudian nanti Anda pulang lagi dengan pesawat yang sama. Kira-kira begitu.
Jadi Cina punya kemampuan itu menghimpun puluhan negara sekaligus untuk berada di Cina pada suatu masa dan nanti di situ mereka membahas kepentingan bersama. Dan ini yang Amerika Serikat tidak sanggup. Kemudian juga Ya. India sudah mencoba melakukan itu, tapi biayanya sangat mahal. Tapi Cina ini memang berpikirannya sangat elastis, sangat strategis, sangat visioner. Jadi hitung-hitungannya mungkin dalam jangka pendek dia itu nggak begitu untung, tapi jangka panjangnya sangat untung. Jadi ini kira-kira Oh, pendekatan dilakukan oleh Cina yang berbeda dengan Amerika Serikat. oke. Nah, sejauh mana mekanisme debt trap diplomasi, Pak, Cina mempengaruhi kedaulatan fiskal dan kebijakan pembangunan di negara-negara penerima pinjaman, Pak? Betul. Memang ada kekhawatiran ya, debt trap ya. Jadi intinya itu memang Cina itu dalam melakukan kerjasama itu risetnya sangat mendalam. Mulai dari riset psikologi, riset kekuatan ekonomi, kemudian dengan riset lewat remote sensing. Nah, jadi dia Oh, tahu persis kalau dia mau lakukan merundingkan sesuatu, maka dia sudah bisa secara imajiner membayangkan keuntungan untuk bersama itu ada. Ya cuman istilah debt trap ini kan biasanya muncul karena kekhawatiran kan. Kekhawatiran bahwa Cina akan memaksakan keunggulannya sehingga negara-negara tersebut terjebak dalam hutang jangka panjang dan akhirnya memberikan konsesi pada Cina kan. Memang kita harus akui itu sudah mulai kelihatan di Sri Lanka sudah, di Maldives sudah, dan di Pakistan juga sudah. Untuk Afrika, referensi kita adalah referensi dari Barat. Karena kalau kita lihat dokumen Cina, mereka mengatakan tidak ada debt trap tersebut. Karena bantuan itu dibuat berdasarkan studi kelayakan bersama. Kemudian selain studi kelayakan juga ada field research yang dilakukan bersama-sama. Cuman masalahnya adalah negara-negara di Afrika tersebut seringkali itu level manajemennya berbeda dengan Cina. Satu, di mana mereka berpikir keuntungan di depan mata itu akan berarti keuntungan juga di dunia nyata kan. Jadi bagi Cina itu keuntungan itu harus digarap terus-menerus lewat berbagai proyek, lewat pembuatan feasibility study, lewat pemeriksaan di lapangan. Jadi itu semua ada biayanya. Dan biasanya negara-negara Afrika itu tidak memiliki ahli yang sekualitas dengan Cina. Jadi ada biaya-biaya yang terlihat mereka bisa talangi di atas kertas, tapi nanti begitu masuk ke dalam praktek di lapangan, ternyata keahlian mereka tidak sebanding dengan Cina, sehingga ada keuntungan-keuntungan yang Cina peroleh. Cuman masalahnya lagi adalah banyak negara di Afrika itu belum mampu bekerja secara bebas KKN. Masih sering kita temukan korupsi tingkat tinggi. Masih kita temukan kenyataan jika pergantian pemerintahan itu seringkali mendadak, kemudian menyalahi prosedur demokrasi. Kalau bagi Cina, oke lah kita saling mengerti, tapi seringkali pemerintahan yang baru tersebut meningkatkan target-target pembangunan mereka, ya sehingga oh, otomatis ada biaya-biaya tambahan baru. Jadi disitulah kalau kita lihat dari luar Cina ini debt trap, tapi kalau dilihat dari Cina ini adalah cara mereka untuk memenuhi harapan dari rezim yang sekarang berkuasa. Karena bagi rezim yang sekarang berkuasa, maka mereka berpikir semakin tinggi interaksi kami dengan Cina adalah semakin baik. Tapi untuk itu kan debt trap ini bagaimanapun harus diwaspadai karena begitu terjadi suatu kerjasama, maka akan banyak komponen-komponen yang berasal dari Cina. Misalnya dari sektor human investment itu dari Cina ahli yang banyak datang. Cina akan menolak. Ada ahli dari Eropa, ahli Amerika, India, India, Jepang itu ditolak. Anda kerjasama sama saya dengan Cina, lihat itu perjanjian bersama kita tuh kan Cina, kita tidak mengundang orang-orang lain, oke, menang dia 1-0 kan. Kemudian duit kalau selama ini mereka berhutang dengan model Barat, sekarang nggak bisa lagi. Anda hutang sama Cina, ya. maka Anda pakai yuan. Nah, kalaupun kita sama mata uang Anda mau digunakan secara bersama, oke, tolong kita pelajari dulu tingkat keseimbangan keuangan tersebut. Jangan sampai nanti seperti di Yunani dulu begitu, sekali mereka masuk ke dalam Uni Eropa atau salah ngitung. Nah, ini Cina bilangnya begitu kan. Kemudian Iya. manajemen kami adalah good governance dan good corporate governance. Jadi tidak ada konsultan-konsultan dari luar, tidak ada rumusan-rumusan dari luar. Kita pakai rumusan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian menyangkut transfer teknologi, transfer teknologinya dari kami, bukan dari negara-negara lain. Jadi memang di situ kelihatan
bisa dikatakan debt trap, tapi juga bisa dikatakan karena tidak pahamnya mitra Cina itu memahami perjanjian internasional yang dibuat. Karena mereka cenderung ingin cepat-cepat, ingin bangga di hadapan rakyat mereka, bisa menarik Cina untuk sebuah investasi jangka panjang. Tapi dari situlah, karena itulah Cina mulai mendidik generasi muda di benua Afrika untuk studi di Cina. Gratis, biaya hidup Oke. gratis, biaya kuliah gratis, diantar jemput. Kemudian nanti biasanya begitu mereka kembali dengan gelar yang lebih tinggi, langsung mereka menangani bersama-sama proyek-proyek yang dibiayai oleh Cina. Dan mereka sudah mengerti bagaimana Cina bekerja. Kira-kira gitu, Bang. Ya. Nah, ini kita bicara persaingan infrastruktur, Pak. Kita tahu di Cina ada istilahnya BRI ya, Belt and Road Ya, Initiative gitu ya. betul. Kemudian di apa namanya di Amerika Serikat ada program B3W, Build Back Better Hmm, World gitu ya, Pak ya. Jadi ya. apa kira-kira dampak persaingan infrastruktur yang masing-masing negara punya programnya sendiri terhadap integrasi regional dan konektivitas di Afrika, Pak? Saya perhatikan kalau bicara infrastruktur, Uh, Cina itu namanya programnya betul, China's Belt and Road Initiative ya. ya, Itu intinya adalah pelabuhan, pastinya pelabuhan, pelabuhan darat, pelabuhan laut, pelabuhan udara. Dan investasi Cina nggak berbasis tanggung-tanggung. pelabuhan gitu dia, Pak. Berbasis Pelabuhan. pelabuhan ya. Kemudian juga terutama sekali jalan raya ya, karena dari pelabuhan ke ibu kota itu harus terjamin. Jadi Hmm. misalnya kalau saya bicara dengan para konsultan-konsultan Afrika, mereka mengatakan sebelum Cina datang, kami itu perlu waktu sampai 3-4 jam untuk tiba dari rumah saya ke pelabuhan, dari rumah saya ke ibu kota ataupun dari ibu kota ke pelabuhan. Sekarang cuma kurang dari setengah jam. Maka itu adalah eh, manfaat dari kerjasama kami dengan Cina. Karena Cina tidak minta banyak, yang penting kita hargai saja kesepakatan yang sudah kita buat, dan saya tidak akan mempertanyakan ini demokrasi Anda. Enggak. Misalnya para pemimpin itu naik kepada kekuasaan itu dengan cara apa, Cina nggak mau tahu. Yang penting hubungan baik, dan karena itu Cina menggait semua, legislatif, eksekutif, yudikatif, generasi muda, bahkan sampai tingkat-tingkat perkotaan. Jadi sehingga karena digait terus-menerus dengan sangat halus oleh Cina, maka mereka tidak merasa ini adalah suatu apa ya namanya, kalau Barat menyebutnya penjajahan ya, pelan-pelan, tapi Cina enggak, karena Cina untuk investasi itu enggak tanggung-tanggung. Misalnya pada tahun 2023 itu investasi Cina sudah mencapai 8 miliar dolar ya, terutama di sektor metal itu apa ya, pertambangan, eh, Energi, Pak ya. ya metal itu bidang metal aja deh, metal dan juga pertambangan. Jadi mereka sudah lakukan itu, kemudian juga investasinya di sektor critical minerals karena targetnya adalah clean energy project. Jadi untuk itu eh, memang harus diakui negara-negara Afrika itu belum semuanya secerdas Cina. Kalau kita perhatikan Human Development Index, Cina itu lebih unggul, sehingga seringkali karena mereka buru-buru melihat uang di atas kertas, mereka berpikir ya jual aja lah, hitungannya kontainer, hitungannya ton. Jadi sebenarnya oleh China itu critical mineral itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan mineral-mineral yang barangkali negara-negara Barat juga nggak tahu mineral itu apa. Nah, itu Hmm. hebatnya Cina. Jadi investasinya di sektor infrastruktur, di sektor mineral, kemudian juga di sektor ini apa proyek-proyek yang bisa menghubungkan infrastruktur itu dengan Belt and Road Initiative Cina. Jadi Cina kan pernah bergerak di darat dan di laut kan. Di laut itu lewat dulu ceritanya Admiral Cheng Ho. Kemudian di Hmm. daratnya ada namanya istilahnya itu caravanserai gitu ya. Istilahnya itu Ya. perjalanan darat ya dari Cina ke Asia Tengah, Cina sampai ujungnya masuk Eropa kan. Kemudian masuk Asia Betul. Selatan, masuk Asia Timur, masuk Asia Tenggara. Itu hebatnya Cina. Jadi Cina mencoba kalau bicara infrastruktur menghidupkan kembali sejarah yang sudah terbina ratusan tahun silam. Nah, jadi Hmm. disinilah terjadinya bentrok dengan Amerika Serikat. Karena infrastruktur Amerika Serikat itu jauh lebih mahal daripada Cina. Memang Amerika Serikat itu punya infrastruktur yang tujuannya sama dengan Cina, namanya Build Back Better World ya, B3W kan. Ya. Tapi kalau Ah. ya Cina menafsirkannya itu apakah
apakah ini kembali kepada penjajahan seperti di masa lalu, di mana Anda itu dikoyak-koyak oleh kekuatan-kekuatan Eropa, dan sekarang kekuatan Eropa itu udah nggak sanggup lagi, sekarang digantikan oleh Amerika Serikat. Ya, Cina tinggal ngomong lewat generasi mudanya, ya monggo saja. Itu proyek Amerika namanya Build Back Better World. Better World-nya seperti apa begitu kan? Anda lihat sendiri, sekarang Donald Trump sedang gelagapan karena ekonomi Amerika sedang mundur. Jadi Iya. kalau ekonominya sedang mundur, tentunya perlu suntikan dana besar. Ya lihatlah itu Timur Tengah kemarin seperti apa, mereka itu didatangin oleh Donald Trump, dan ke depan tidak mustahil Anda pula yang akan didatangin oleh Amerika Serikat tersebut. Jadi pucatlah si negara-negara Afrika tersebut. Ujung-ujung mereka berpikir Cina itu lebih bersahabat, Cina itu lebih mengerti kami, dan dengan Cina itu outputnya jelas. Nah, ini jadi itu yang saat ini terjadi, persaingan istilahnya Belt and Road Initiative Infrastruktur ya. melawan Build Back Better World. Kemudian juga kalau Cina itu kan sangat solid ya. Dia punya 50-an provinsi, tapi semuanya itu tunduk pada kepemimpinan nasional Cina, sekarang Xi Jinping kan. Tapi kalau Amerika Serikat kan ekonominya sangat mengandalkan kepada multinational corporation, kemudian sangat mengandalkan riset-riset yang teknologi tinggi. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga mencoba, kalau dia head to head sama Cina itu berat, berat. Karena secara GDP dia itu dekat dengan Cina, dia baru bisa 2,5 kali dari Cina kalau dia menggait Uni Eropa, menggait Jepang, terutama sekali menggait Jerman dan juga Kanada dan juga India. Cuman Ya. masalahnya adalah pada saat mereka menyamakan persepsi tentang persaingan teknologi dengan Cina, Barat itu berbeda-beda kepentingannya. Kepentingan pelaku ekonominya beda, kepentingan shareholdersnya beda. Jadi tidak mudah melawan Cina itu begitu. Mungkin secara teori Amerika Serikat dan sekutunya itu satu kekuatan bulat, tapi begitu masuk ke dalam rivalitas ekonomi, teknologi mana akan dipakai? Teknologi Amerika Serikat bersaingan dengan Prancis, bersaingan dengan Kanada, bersaingan dengan Jerman, bersaingan dengan Jepang. Jadi untuk tercipta suatu konsorsium yang solid untuk menghadapi Cina, misalnya menghadapi Huawei, itu sangat sulit Amerika Serikat. Jadi disitulah Cina bisa secara bersamaan memainkan apa ya, soft power dia, karena ekonomi Cina yang kuat ini memungkinkan dia membeli perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di negara-negara lawan dia. Jadi sangat sulit Nah, melawan Cina. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah Cina ini, masyarakat Afrika ini mencoba, wah ini ada persaingan besar nih antara dua kekuatan utama dunia itu untuk mendapatkan hati kami. Mereka sudah mulai ya. pinter ya, mereka mulai memanfaatkan, ini adalah rivalitas yang sehat gitu ya. Jadi mereka juga Nah, mulai sedikit-sedikit salaman dengan Amerika Serikat dan sekutunya, pada saat yang sama juga salaman dengan Cina. Itu biasalah bermain di antara dua karang. Itu belajar dari Bung Karno mereka tuh, vivere vere colosso samante. Belajar juga dari Bung Hatta, mendayung di antara dua karang. Jadi nah, inilah yang saat ini terjadi, dan juga bagi Barat itu mereka sakit hati. Karena kalau mereka melihat peta-peta Afrika sekarang, itu kadang-kadang peta itu warnanya macam-macam. Cina itu kadang-kadang iseng pula dia taruh bendera Cina di situ. Maksudnya bukan ini kami kuasai, ini maksudnya ada pelabuhan yang sedang kami bangun. Nah, itu kan. ya. Kemudian ada juga peta Cina lagi di negara lain di tengah-tengah. Itu artinya apa? Pemerintahannya demokratis, tapi maksudnya adalah ada proyek infrastruktur yang sedang kami bangun. Nah, kemudian ada lagi bendera Cina di tengah-tengah yang lain. Ditanya oleh dunia, kenapa? Enggak, kami sedang membangun kerjasama dengan mereka dari biasa-biasa menjadi strategic partnership. Karena itu kami harus selalu memperhatikan di mana kami harus bertanggung jawab. Jadi pintar Cina itu. Jadi Barat itu takut karena lihat banyak banyak Iya. bendera itu, diperkirakan negara-negara tersebut akan menjadi negara yang komunis seperti Cina. Apalagi sehubungan dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun Cina, itu sudah ada ratusan ribu penduduk Cina tinggal di negara-negara tersebut. Jadi ini sangat mengkhawatirkan karena kehidupannya berbeda dengan masyarakat sekitar ya, Iya. masyarakat yang berbasis masyarakat pekerja Cina yang berbasis IT, berbasis white collar business itu relatif penghasilannya lebih tinggi daripada penduduk setempat. Jadi sudah mulai timbul kritik-kritik ya atas masyarakat Cina yang tidak bisa beradaptasi dengan penduduk setempat. Jadi ini adalah Iya. keadaan yang saat ini terjadi. Tapi uh, saya pikir Afrika negara semakin pintar.
Tentunya Ya. mereka juga Nah, tidak ingin eh, ketergantungan pada Cina ini bertahan lama. ya. Nah ini menarik Pak. Tadi sempat Pak Reza sempat singgung juga tentang bagaimana sikap negara-negara Afrika sendiri ya Pak. Nah ini masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak, nyambung dengan apa yang sempat Pak Reza sampaikan tadi. Jadi terkait persaingan ini, bagaimana negara-negara Afrika memandangnya Pak? Apakah mereka mampu memanfaatkan ini menjadi semacam dalam tanda kutip win-win competition, atau justru terjebak dalam tekanan geopolitik kedua negara superpower ini, Pak? Gimana Pak Reza melihatnya? Ini adalah periode transisi ya. Tentunya negara Afrika tidak mau disebutkan kami adalah ekornya Cina. Juga mereka menolak disebut kami adalah ekornya Amerika Serikat. Tidak. Hmm. Mereka ini kan punya Organization of African Union kan. Itu Ya, seperti ASEAN kita tapi levelnya Afrika kan. Tujuannya kan Afrika. kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, peningkatan kualitas hubung manusia, kemudian mempercepat keberhasilan dalam Sustainable Development Goals. Mereka sibuk di situ. Tapi masalahnya sekarang di Afrika tuh pemimpinnya tuh tidak ada yang sekarismatis dulu begitu. Tidak ada. Jadi Hmm. tidak ada pemimpin yang diakui di level nasional dan diterima di level benua. Saya nggak Internasional lihat ya. itu, Pak. Misalnya di masa lalu, kalau kita masukkan juga Timur Tengah dan Afrika, itu kan pernah ada pemimpin misalnya Idi Amin gitu kan. Kemudian ada Ya. pemimpin namanya mungkin masuk-masuk Afrika itu namanya Gaddafi ya. Karena ini kadang-kadang namanya peta itu kadang-kadang fleksibel. Ada peta Afrika saja, kemudian ada seringkali Afrika dan Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi ya kemudian juga di kalangan Afrika itu belum ada satu kepaduan. Isu apa yang akan ditangani secara bersama. Nah, ini masalahnya. Jadi tidak ada pemimpin yang karismatis. Kemudian pada tahun 90-an kan ada Mandela tuh sejak merdeka kan. Nah, tapi kan Mandela sudah wassalam kan sekarang. Dan Hmm. kemudian pemimpin-pemimpin Afrika Selatan tidak sekarismatis Mandela dulu. Jadi eh, di satu sisi Amerika Serikat selalu mempertahankan kepemimpinan lewat namanya tata kelola yang baik gitu kan. Kemudian Ya. administrasi yang berbasis hukum, kemudian kita menolak terorisme lewat berbagai kebijakan counter terorisme. Tapi kalau Cina adalah kerjasama itu pelan-pelan. Jadi Cina itu nggak maksa. Kalau mereka mau membangun kerjasama sama Amerika, monggo. Tapi dalam kenyataan nanti mereka akan lihat sendiri kerjasama dengan Cina itu adalah lebih pasti, lebih menguntungkan, dan tidak ada tekanan-tekanan psikologis. Jadi Hmm. ya idealnya ya negara-negara Afrika itu siapapun pemimpinnya nggak usahlah saling saling bersaing di Organization of African Union. Mereka konsentrasi adalah di bidang pendidikan, konsentrasi di bidang teknologi, konsentrasi di bidang intra perdagangan dalam kawasan, kemudian menginventarisir upaya-upaya membangun masyarakat Afrika yang berbasis demokrasi dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi ini sebenarnya adalah hal-hal yang menuntut riset luar biasa sebenarnya. Kemudian juga bagaimana membangun kesepahaman bersama untuk tidak bertarung di dalam benua ini untuk produk-produk yang ekspornya sama begitu ya. Jadi mereka sedang menghadapi tantangan besar internal, tantangan manajemen, dan ini yang dijawab oleh China, di mana China Hmm. mengatakan kekurangan Anda itu sebenarnya bisa dibantu bukan hanya oleh Cina, tapi oleh kerjasama Selatan-Selatan. Itu pinternya Cina itu. Sehingga nanti belajarnya nanti ada satu masa, sekian semester di negara Selatan-Selatan, tapi nanti tesisnya di Cina, kira-kira begitu ya. Ataupun karena COVID, Anda nanti kerjasamanya distance learning dengan kampus di Cina. Kalau mau dengan kampus-kampus negara Selatan-Selatan lain, ya terserah Anda mau di mana, kami bantu. Begitulah. Jadi Cina itu sangat fleksibel, sangat menekankan apa ya hubungan kekerabatan. Nah ini dan untuk itu kalau dalam nanti kenyataannya diperlukan biaya lagi, ya Cina itu membedakan. Nanti ada biaya yang diberikan oleh negara Cina atau bantuan ya, bantuan dari negara Ya. Cina. Nanti ada bantuan dari
provinsi yang ada di Cina, nanti ada juga bantuan atau beasiswa atau hutang ringan dari perusahaan-perusahaan internasional Cina gitu kan. Kemudian juga kalau Ya. Anda misalnya punya hutang besar dengan negara-negara barat, misalnya sekian juta US dollar, boleh kami lunaskan. Nah itu nggak tanggung-tanggung, kami lunaskan hutang itu, tapi nanti hutang itu hutangnya tetap, tapi nanti bunganya lebih kecil, tapi nanti Anda berurusan dengan multinational corporation China. Jadi kalau ada negara-negara di Afrika yang pindah hutangnya dari barat ke Cina, itu kadang-kadang hutangnya didiskon, bunganya pun didiskon, dan cara pembayarannya Ah, didiskon. Kemudian nanti ujung-ujungnya kerjasama itu berujung pada pelabuhan yang akan diolah bersama dengan ya, teknologi Cina. Kira-kira begitulah Cina itu pintar gitu. Luar ya, biasa. ya, 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 ya. Nah ini kaitannya dengan dimensi keamanan, Pak. Dimensi keamanan dan militer ya. Tadi sempat Bapak singgung juga. Jadi kita ketahui bagaimana ekspansi pangkalan militer Cina di Djibouti dan kehadiran Afrikom mencerminkan tujuan politik kedua kekuatan di Afrika. Gimana nih Pak, Bapak melihatnya? Ini kaitannya dengan keamanan dan militer Uh, ya. betul. Uh, Cina itu bekerjanya sangat halus ya. Mereka tidak berbicara Uh, soal keamanan, tapi mereka berbicara tentang partnership. Nah, dan dalam partnership. partnership itu urusannya adalah perdagangan, investasi, pertukaran budaya ya. Kalau menyangkut masalah defense security, mereka mengawalinya dengan consultation. Nah, ini consultation. Kemudian mereka sudah tahu apa kebutuhan Afrika karena infrastrukturnya sudah sangat dimengerti oleh Cina. Kemudian juga penggunaan teknologi-teknologi informasi dan teknologi itu dijalankan oleh perusahaan-perusahaan Cina. Jadi secara tidak langsung Cina itu sudah mengerti kemampuan pertahanan suatu negara, bahkan lebih dalam lagi bagaimana komunikasi antar pejabat negara tersebut. Nah, ini yang membedakan dengan Barat. Barat itu mengedepankan pendekatan itu harus fisik. Nah, Anda beli produk kami, Anda terikat perjanjian perdagangan dengan kami, kemudian nanti ada penasihat-penasihat militer kami, kemudian untuk tahun pertama Anda kami kasih bantuan persenjataan, kemudian pada saat yang sama Cina nggak mengatakan itu. Ya Cina itu kerjanya sangat halus. Angkatan bersenjatanya nanti diundang ke Cina untuk melihat bagaimana industri Cina, untuk melihat bagaimana kami menyiapkan teknisi-teknisi dari Cina. Kemudian juga nanti secara halus dikatakan produk-produk kami ini tidak kalah dengan produk-produk Barat. Produk-produk kami ini, misalnya begini ya, saat ini kan sudah terjadi konflik antara India Pakistan kan, dan Iya, kita iya sudah lihat betul Pak. sama-sama kan, produk-produk Cina itu unggul sebenarnya. Ternyata keunggulan Cina itu bukan hanya akibat produknya yang unggul, tapi juga kemampuan radar Cina, kemudian kemampuan Cina itu apa ya, menghidupkan infrastruktur non militer untuk tujuan militer. Jadi ini yang berbeda cara pikirnya dengan Barat. Kalau Barat mengatakan Anda beli senjata darat, laut, udara dengan harga sekian. Nah, kalau Cina enggak, diciptakan dulu kesamaan pengertian antara elit-elit pertahanan, kemudian lewat kunjungan mereka ke China, kemudian juga lewat ini kegiatan-kegiatan yang namanya itu military operation other than war. Jadi Hmm. kita tidak berbicara soal bagaimana latihan perang, kita tidak berbicara bagaimana menghadapi musuh tetangga Anda, kemudian negara-negara luar kawasan, enggak. Kita hanya dialog-dialog saja dulu, kemudian Anda melihat bagaimana membangun industri pertahanan yang didukung oleh Cina, kemudian yang modalnya kita sama-sama. Kalau Anda mau jalan terus, monggo. Kalau Anda mau mengikuti rencana ini, monggo. Jadi sangat halus cara Cina membujuk negara-negara di benua Afrika tersebut. Dan juga jangan salah, dalam berhubungan dengan masing-masing negara, Cina itu membawa ahli-ahlinya yang bisa berbahasa Mandarin, bahasa Mandarin oke ya, tapi juga bahasa Hmm. penjajah mereka sebelumnya, dan juga bahasa nasional mereka. Jadi negosiator-negosiator Cina itu paling nggak bisa 3 bahasa. Bahasa Mandarin harus, kemudian bahasa PBB harus,
kemudian bahasa terutama sekali bahasa penjajah ya, misalnya untuk wilayah jajahan Inggris oke lah, jajahan Perancis oke lah, ada Anglophone, ada Francophone, itu ahli Cina bisa berbahasa menggunakan bahasa itu, kemudian bahasa nasional. Jadi ini yang membuat masyarakat Afrika itu merasa kita di Jawa nyebutnya diuwongke ya, ditinggikan Di harkatnya Wongke. ya, jadi oleh Cina. Dan Cina punya kemampuan itu. Jadi kalau bicara dengan Cina, pertahanan itu bukan pertahanan fisik, bukan, tapi membangun kesamaan persepsi. Kemudian Ya. kemudian membangun kemitraan lewat kerjasama military operation other than war. Misalnya pemberdayaan di sekolah kami ya nggak dikirimlah perwira-perwira itu sekolah ke Cina, dan pulangnya sudah membawa gelar, dan sudah bisa berbahasa Mandarin, dan otomatis ya bisa memahami cara berpikirnya Cina. Heeh. Jadi kemudian juga misalnya penanganan yang paling bencana paling besar di Afrika Selatan itu di benua Afrika adalah kekurangan air kan, kalau kemarau kan. Kemudian juga bagaimana melakukan apa ya pemeliharaan irigasi, kemudian bagaimana caranya membangun usaha pertanian. Nah, Cina jadi teknisi-teknisi militer negara Afrika tersebut yang berangkat ke Cina itu pulang dengan keahlian tersebut. Dan otomatis Heeh. mereka punya keahlian yang berbasis Cina dan tentu saja level akademiknya Cina dan juga literaturnya Cina. Otomatis ini memungkinkan Cina masuk lagi dan mendatangkan ahli-ahli untuk kerjasama yang berkelanjutan. Ya. Jadi ini yang menarik. Mereka berpikir jangka panjang, bukan jangka pendek maupun jangka menengah berwujud ada infrastruktur militer. Enggak. Mereka berpikir halus. Mereka berpikir adalah hal-hal yang sipil bila dibangun kelak bisa juga menjalankan fungsi-fungsi militer. Jadi ini yang membedakan cara berpikir Cina dengan Barat. Ya. Nah, ini tadi sempat disinggung juga Pak terkait good governance dan tata kelola ya. Jadi kira-kira sejauh mana persyaratan good governance dan tata kelola dari bantuan Amerika Serikat berhasil membentuk reformasi kelembagaan dibandingkan model no string attached-nya Cina, Pak. Betul, Ah, betul, betul. silakan Pak. Jadi memang harus diakui ya, dalam sistem manajemen Amerika Serikat, itu yang namanya bantuan itu kan harus selalu dipertanggungjawabkan. Iya. Bantuan itu kan urusannya bukan hanya Kementerian Luar Negeri saja kan, tapi juga bantuan itu melibatkan multinational corporation Amerika Serikat. Kemudian bantuan itu akan melibatkan juga military industrial complex Amerika Serikat. Karena nanti ujung-ujungnya harus ada bantuan itu ya bantuan ekonomi ya, bantuan pertahanan iya, bantuan pendidikan iya. Jadi walaupun nanti yang bergeraknya adalah Presiden Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan juga Dubes Amerika Serikat di lapangan, tapi dalam kenyataannya itu melibatkan banyak sekali aktor di dalam negeri Amerika Serikat. Misalnya aktor-aktornya itu bisa perusahaan besar yang bersaing untuk bagaimana caranya menguasai pasaran Afrika Selatan. Karena kalau negara Afrika Selatan itu bisa dibanjiri dengan produk-produk Amerika Serikat, itu Mm-mm. adalah hal yang luar biasa. Karena mereka akan mendatangkan ahli-ahli yang mencoba kalau dikritik itu namanya dumping ya. Mereka menyebutnya bukan dumping Amerika Serikat ya, bukan. Nggak mau disebut dumping ya. Itu pertama bisa menciptakan pasar baru, kemudian juga bisa mendekatkan pelaku bisnis Amerika Serikat dengan pelaku-pelaku bisnis di negara setempat. Nah, itu caranya. Tapi kalau Cina itu lain lagi ceritanya. Jadi di dalam negara-negara Afrika itu ada sentra produksi Cina. Jadi ekspor itu cukup sekali dari Cina kepada salah satu negara di Afrika lewat pelabuhan yang dibuat bersama, dan dari situ barang-barang itu masuk ke wilayah-wilayah yang sedang membutuhkan bantuan luar negeri. Jadi caranya adalah Cina itu lebih fleksibel, lebih Mm-mm. efisien, lebih efektif, kemudian juga bisa melibatkan bukan hanya pejabat pemerintah, tapi juga pejabat-pejabat lokal yang semuanya bertahap mulai mengerti Cina. Ya. Jadi ini yang membedakannya. Dan Cina tidak pernah melakukan tekanan. Kalau Anda tidak bisa bayar tepat waktu, kami mengerti gitu ya. Apakah Anda mau disebut bunga, tapi bunganya bunga lunak? Nah, itu satu pintu dengan Cina itu. Dan sekali jawaban itu dibuat,
Cina tuh nggak akan berubah-ubah. Yang sering kali berubah adalah negara-negara yang menerima bantuan luar negeri dari Cina tersebut. Karena mereka pun Hmm. diam-diam mencoba mendapatkan bantuan serupa dari negara-negara Barat, terutama sekali yang kuat ya, Jerman, Perancis, kemudian juga dari Jepang. Ini sebenarnya yang kita lihat di depan mata itu yang bertarung itu Amerika Serikat lawan Cina, tapi sebenarnya bersama Amerika Serikat itu ada kekuatan-kekuatan lain, yakni Cina, jadi Hmm. India dan Jepang terutama sekali, dan Ya. Uni Eropa ya. Yang kita lihat itu adalah yang saya sangat lihat itu India. Dia juga menyelenggarakan India Africa Summit, tapi suasananya tidak semewah di Beijing dan juga Ya. fasilitas diberikan tidak semewah dengan Beijing, karena Beijing itu sekali dia bikin suatu KTT itu pada hari yang sama itu sudah ada sekian agreement yang sudah yang tinggal ditandatangani gitu. Dan Ah, itu adalah kerjaan lama sebenarnya, cuman gongnya adalah di Beijing pada hari tersebut. ya. Dan bagi orang-orang Afrika, pimpinan Afrika, mereka sangat senang pulang dengan membawa oleh-oleh. Ya, ini kebutuhan mereka memang infrastruktur kan, Ya, infrastruktur ya. kesehatan, pendidikan, kemudian pelabuhan ya, darat, laut, udara itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kalau saya melakukan wawancara dengan para ilmuwan Afrika Afrika, mereka mengatakan sangat terbantu dengan investasi China tersebut karena Ah, ah, ah. dikerjakan secara demokratis, kemudian juga membawa pekerja dari Cina itu mayoritas juga orang-orang kami sendiri, Ya. dan hasilnya itu bisa dinikmati. Jadi kalau kalau ilmuwan Cina itu berbicara di level dunia, itu ilmuwan-ilmuwan Uni Eropa, Jepang ini itu hanya melihat dengan terpukau begitu. Negara mereka Hmm. itu nggak sanggup bergerak sesolid itu. Ya. Jadi Nah, Cina itu cukup satu satu Xi Jinping sajalah yang bergerak, yang di bawahnya tinggal ngikut. Tidak ada alternatif lain. Kalau Barat kan sangat jadi, demokratis, selalu ada dialog di level puncak sampai level bawah. Akibatnya iya. waktu terbuang. Kalau Cina enggak. Nah, ini kita masuk ke aspek sumber daya, Pak. Sumber daya kritikal gitu kami menyebutnya ya. Kira-kira apa implikasi persaingan atas sumber daya kritikal seperti kobalt, tembaga, minyak gitu Mm-mm. ya, bagi ketahanan Mm-mm. energi dan perkembangan industri lokal di Afrika, Pak. Nah, ini Beberapa minggu silam, saya mengikuti satu konferensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB. Itu khusus hmm, membahas energi ini. Dan harus diakui, dalam pandangan para ahli PBB ya, uh, uh, eh, itu teknologi Cina itu, kalau sudah berbicara rare earth, itu nggak kekejar sama Barat. Karena hmm, mereka itu sudah investasi dari 25 tahun silam. ya, Dan investasi di bawah satu komando. Dan mereka betul. dengan kemampuan remote sensing yang tinggi, itu sudah bisa memetakan bagian belahan dunia mana saja yang punya rare earth itu. Nah, jadi untuk itu ya sebelum ada kerjasama ya Cina mempersiapkan dulu human investment dari orang-orang di sana Hmm, lewat beasiswa, lewat beasiswa S1, S2, S3 di Cina. Kemudian mereka mengerti hukum-hukum internasional mana yang sudah dipelesetkan oleh negara lawan-lawannya Cina, hmm, dan terutama sekali aturan WTO. Sehingga terlahirlah ilmuwan-ilmuwan dari negara yang ditarget oleh Cina tersebut punya kemampuan intelektual tinggi, juga punya kemampuan memahami hukum internasional. Karena Cina sudah pernah selama 20 tahun, dia itu mempelajari hukum internasional, terutama sekali WTO ya, secara luar biasa. hmm, Yang dunia pikir itu Cina itu akan belepotan. Tidak. Pada saat dia masuk WTO itu minggu ketiga Januari Desember tahun 1990, dia hmm. itu sangat belajar tentang WTO. Jadi kalau dulu dia bisa dikibulin, sekarang dia nggak bisa dikibulin lagi oleh siapapun. Dan dia Iya. bisa menafsirkan butir-butir perjanjian itu dengan perspektif yang Cina punya. Dan ini yang diajarkan kepada negara-negara yang punya rare earth. Jadi ilmuwan-ilmuwannya itu akrab rasanya dengan Cina. Hmm. Oke, nah kita masuk ke poin berikutnya Pak. Kalau tadi kita udah bahas keamanan, sumber daya alam dan sumber daya kritikal, kita masuk ke persaingan digital Pak. Ini kan juga Ya. hari ini kan nggak bisa dilepas ya kondisi hari ini gitu ya Pak. Nah,
Kita tahu investasi jaringan 5G Huawei itu berlawanan dengan program digitalisasi Amerika Serikat gitu ya. Kira-kira ini mempengaruhi kedaulatan data dan keamanan cyber negara-negara di Afrika atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, memang secara teori ya, sekali kita suatu negara tergantung pada teknologi asing, terutama sekali teknologi informasi dan teknologi, itu tanpa sadar mereka menjual kedaulatannya kepada negara pemilik teknologi tersebut. Nah, ini adalah keadaan. Kita lihat beberapa 2 tahun terakhir kan, Amerika Serikat kan meminta negara-negara Uni Eropa dan juga negara-negara sekutu yang lain untuk tidak lagi berhubungan dengan Huawei. Itu Wah, contohnya. Dan mereka juga disuruh untuk membatalkan perjanjian kerjasama teknologi dengan Cina karena mereka tahu Cina itu punya kemampuan menyadap teknologi. dan Uh, itu jadi ancaman besar buat Amerika ya Pak? Betul. Dan untuk jangka panjang, itu namanya pemahaman atas teknologi, itu kan berarti pemahaman atas cara berpikir orang-orang kan. Dan dengan teknologi itu kan disimpan juga karya-karya terbaik kan. Misalnya orang mendesain reaktor, tapi kan nanti kalau dilihat ilmu dasarnya kan pakai oke lah ilmu dasarnya itu netral, tapi kan disimpannya pakai teknologi apa kan? Nah, Ya. terus terang ya kita aja jujur aja lah untuk menggunakan email kan harus pakai password. Yang tahu password siapa? Pertama kita, kedua lembaga nyimpan password tersebut kan. Ya, Ya password itu betul. disimpannya di mana? Di mana Oke. alamatnya Google, di mana alamatnya Gmail, di mana alamatnya Facebook. Mereka yang nyimpan teknologi kita. Jadi pada saat yang sama ya pengetahuan mereka atas diri kita ada lebih bagus daripada pemahaman kita atas diri kita sendiri. Nah, jadi Hmm. kembali kepada persaingan teknologi tersebut ya Cina berusaha menyaingi Google CS itu. Amerika. Ini yang bikin Donald Trump ngambek sekarang kan? Karena Ya, ya orang-orang betul. China yang terbaik, yang paling sehat, IQ-nya tertinggi, spiritual quotient-nya tinggi, emotional quotient-nya tinggi, itu kan dikirim oleh pemerintah Cina untuk belajar di kampus-kampus utama dunia kan? Ini kan sekarang Ya. kejadian di Harvard kan? Ternyata 5 besarnya itu pasti ada orang Cina begitu. Dan orang Cina itu yang alumnus Harvard kadang-kadang sering kali kan naik ke podium karena rankingnya terbaik ya. Satu, dua, tiga Ah, biasanya ada Cina di situ. Dan mereka kan kembali nggak mau kerja ke Amerika Serikat. Walaupun udah ya, dibujuk oleh Amerika Serikat, Anda sudah tinggal di tempat kami 3 tahun lebih, itu memiliki kriteria untuk mendapatkan green card, kira-kira gitu, dibujuklah kerjasama dengan profesor yang Anda kerjasama pada saat tesis tersebut. Enggak, saya mau kembali ke Cina dan di Cina pemerintahnya sudah menyiapkan infra betul. barat. Saya sempat berkunjung kepada pusat research and development Huawei, ya itu di kota Wuhan. Ah, ah. Itu suasana seperti di Eropa itu, suasana seperti di Eropa. Rasanya saya ini kok di Perancis, kok rasanya di Switzerland, kok rasanya saya di daerah Austria gitu ya. Ah, Musiknya ah. musik barat. Jadi di Huawei tersebut kita datang, nanti kita dijemput dengan kereta api untuk keliling ke wilayah Huawei tersebut. Itu dengan kereta api model Amerika di film The Wild Wild West. Nah, itu Ah. tahun 1880-an, 1890-an ya. Kita Hmm. kalau duduk di kereta api, tapi begitu kita turun, langsung kita seperti berhadapan di stasiun-stasiun Eropa. Dan kita dalam petunjuk-petunjuk di wilayah Huawei tersebut, itu bahasanya banyak. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Eropa yang lain, ada bahasa Iya, Mandarin. Jadi para ilmuwan China yang pernah sekolah di Barat itu tidak kagok lagi begitu untuk bekerja hmm. karena suasananya sama dengan seperti di Amerika dan Uni Eropa dulu. Dan di markasnya Huawei itu ribuan orang bekerja di situ, Bang. Ribuan Iya. orang beserta keluarga mereka juga tinggal di situ. Jadi bagaimana ilmuwan itu tidak betah kembali ke kampung halaman? Riset mereka dihargai, gaji mereka bagus, keluarga mereka terfasilitasi, anak-anak mereka terfasilitasi oleh pemerintah Cina. Jadi Iya. ini adalah keunggulan China yang bikin Donald Trump marah kan. Jadi Hmm. minggu ini Harvard yang dibentak kan.
karena di Iya, kampusnya itu ternyata istilahnya itu seperti menjual senjata kepada lawan, itu kira-kira lah. iya, Dan iya, iya. memang alumnus-alumnus China itu kualifikasinya luar biasa memang, harus kita akui. Oke, kita kembali lagi ke negara-negara Eropa, Pak. Maksud kami Afrika, maksud kami ya, mohon maaf. Jadi kira-kira seberapa besar peluang bagi negara-negara Afrika untuk membentuk blok, Pak, atau aliansi kolektif, misalnya melalui Uni Afrika gitu ya, dalam menegosiasikan kesepakatan yang lebih adil dengan kedua kekuatan ini. Gimana, Pak? Eh, Pertama, syarat diplomasi itu kan domestic credibility ya. Domestic credibility itu artinya kemampuan dalam negeri yang kokoh begitu. Kemudian pemimpinnya juga yang sehati dengan masyarakatnya. Kemudian juga tingkat Human Development Index masyarakatnya itu yang meningkat. Kemudian juga yang kita perhatikan adalah eh, jaminan keberlanjutan dari pemerintahan. Jadi walaupun pemerintahannya itu apa adanya, tapi kalau misalnya terjamin akan tetap menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional, kemudian sistem tata kelola yang baik, maka itu merupakan fondasi. Kemudian itu dulu hendaknya merata. Persyaratan kedua adalah pada dalam berhubungan dengan Barat itu biasanya tidak mudah mempersatukan negara-negara Afrika tersebut dalam suatu kesatuan. Mereka punya Organization of African Union. Ini adalah organisasi yang paling tua ini di Afrika. Ya, cuman seringkali nggak kompak begitu, nggak kompak. Kemudian juga masih ada sengketa-sengketa kepemimpinan. Karena jangan sampai misalnya kalau negara Afrika misalnya Angola di situ, kemudian Afrika Selatan juga merasa tersaingi. Jadi pemimpin ini dalam organisasi regional tersebut pemimpinnya itu sering bersaing karena mereka Hmm, mengatakan saya adalah suara untuk suara Afrika ya. untuk dunia. Nah, ini nggak boleh lagi karena itu pemimpin-pemimpin yang karismatis itu satu suara ya. Kemudian juga negosiator-negosiator Afrika itu hendaknya memiliki kualifikasi yang luar biasa. Mereka memahami hukum internasional, mereka memahami budaya politik, mereka memahami geopolitik, dan hendaknya mereka juga bisa bernegosiasi dengan bahasa PBB. Ya, kalau yang negara Afrika itu oke lah, masih ada persaingan kan antara Francophone yang ex-jajahan Prancis dengan Anglophone ex-jajahan dari Francophone ex-jajahan Prancis, Anglophone ex-jajahan Inggris. Itu masih ada. Kemudian juga ada sentimen ex-jajahan Portugis. Ada di situ. Jadi inilah hal-hal yang hendaknya dipersatukan dulu oleh Afrika gitu. Kalau mereka berpikir cukuplah kami dekat dengan Amerika Serikat sekarang, cukuplah kami dekat dengan Cina sekarang, tapi ke depan kami akan menjadi kekuatan geopolitik yang mandiri. Dan untuk itu ya hendaknya mereka juga berpikir untuk berperan dalam organisasi-organisasi internasional misalnya di Hmm. WHO, UNESCO, kemudian juga UNICEF, kemudian di lembaga-lembaga internasional yang lain. Kalau didukung seperti itu ya bisa suatu saat mereka menjadi aktor yang solid ya. Kemudian juga di Afrika itu yang bisa mempersatukan mereka sebenarnya kan ini media. Saya nggak melihat suatu media yang kredibel dari Iya, Afrika. Padahal betul, media itu betul. memungkinkan mereka menajamkan ide dan juga memperkuat solidaritas secara sosial budaya. Jadi untuk menjadi seperti pertanyaan Bang Darwin tadi untuk menjadi Ya. kekuatan yang independen, yang kuat, yang Oh, oh. mandiri itu kita berharap tidak jauh panggang dari api deh. Berharap masyarakat Afrika itu terbangun menjadi masyarakat yang solid dan untuk itu mereka hendaknya juga ini benar-benar bersinergi untuk menjadi aktor dalam perubahan dunia. Karena kita lihat Ya, sekarang, ya. PBB itu kan perlu direformasi tuh. PBB itu kan Mm-mm. 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua, tapi kan tahun 45 itu kan udah 80 tahun silam ya. 80 Iya. tahun silam perlu
perlu direformasi sehingga Dewan Keamanan itu memiliki anggota dari Asia yang bukan Cina. Nah, karena Cina sudah di situ kan. Mewakili juga benua Afrika, mewakili juga peradaban besar dunia, mewakili juga Hmm. agama-agama besar dunia. Jadi kalau melihat begini ya, benua Afrika belum terwakili, agama Hindu belum terwakili, agama Islam belum terwakili. Kemudian negara yang cinta damai seperti Indonesia juga hendaknya berada di situ juga. Ya, Jadi negara Afrika ini kerjasamalah untuk kita sama-sama melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB, sehingga oke. dengan demikian mereka berada satu level dengan negara-negara besar, Cina maupun Amerika Ya. Serikat di situ. Nah, Pak, nggak terasa ini udah 1 jam lebih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak ya, Siap, Pak Bang. Reza. Jadi ini berkaitan dengan isu yang ramai juga diperbincangkan, pembangunan berkelanjutan, sustainable development gitu ya. Jadi bagaimana Pak Reza melihat prospek jangka panjang pembangunan berkelanjutan di Afrika jika persaingan Amerika Serikat dan Cina ini terus berlanjut? Apakah ini akan mempercepat pertumbuhan negara-negara di Afrika itu sendiri atau justru malah menciptakan ketergantungan baru? Nah, gimana Pak? Pembangunan berkelanjutan itu kan indikatornya saat ini adalah SDG kan. Yes, Sustainable SDGs. Development Goals, ada 17 items. Ya, harapan saya adalah dari sekarang negara-negara Afrika tersebut itu benar-benar mengetes kesiapan mereka. Berapa persen dari Hmm, SDG itu sudah tercapai? Ini masih ada waktu 5 tahun lagi nih. Kan ya, kita lihat semua negara di dunia termasuk Amerika Serikat itu target-target SDG-nya itu mundur karena COVID kan. Karena COVID banyak ilmuwan yang meninggal, banyak pemerintahan yang nggak jalan, banyak sekolah-sekolah yang tidak bisa menghasilkan lulusan tepat guna, ya, seperti itulah ya. Jadi sekarang tahun 2025 harapan saya adalah negara-negara Afrika itu benar-benar mengevaluasi diri dengan menggunakan standar PBB sehingga mereka tahu persis target 2030 itu sudah tercapai itu berapa persen. Itu dulu satu. Kemudian kan dalam mengubah itu kan caranya adalah ada 3 cara. Cara pertama itu evolusioner, caranya seperti biasa. Nah, seperti biasa mungkin mungkin nggak cara ini nggak tercapai nih lama. Kemudian cara kedua adalah revolusioner, memaksakan pencapaian semua energi digunakan untuk itu. Tapi juga mungkin tidak akan membuat semua bahagia karena masing-masing negara punya kepentingan nasional, punya target pembangunan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah namanya accelerated evolution. Jadi evolusi yang dipercepat. Dalam evolusi yang dipercepat ini mereka diharapkan mampu membuat sebuah roadmap. Roadmap yang intinya adalah mereka dapat mencapai pembangunan yang berbasis SDG, jadi Sustainable ya. Development dalam semua sektor tersebut, tapi waktunya jangan hanya sampai 2030, tapi barangkali 2045. Mm-mm. 2045 seperti kita kan 100 tahun kemerdekaannya. Dan Ya, dalam 2045 tersebut mereka itu harus benar-benar fokus. Fokus untuk pembangunan dalam negeri. Pembangunan dalam negeri tersebut antara lain adalah pilar-pilar pembangunan yang harus disepakati bersama. Nah, pertama itu education, pendidikan. Pendidikan dengan standar internasional, tapi basisnya kearifan lokal Afrika. Satu. Kemudian sains dan teknologi. Mereka hendaknya mempercepat sosialisasi dari teknologi-teknologi puncak dunia. Mereka nggak berpikir teknologi yang sekarang, tapi teknologi masa depan. Untuk itu mempersiapkan mm-mm. ahli-ahli untuk menguasai teknologi masa depan. Misalnya remote sensing, kemudian misalnya tentang rare earth, kemudian tentang penambangan laut dalam, kemudian tentang juga ilmu-ilmu metalurgi. Itu harus benar-benar dikuasai. Itu kemudian education, science, and teknologi. Otomatis kalau bicara science and teknologi, artinya adalah di dalam benua Afrika itu dapat pilar-pilar yang bisa yang bisa menghasilkan produk-produk yang dari fasilitas laboratorium. Kalau semua negara punya laboratorium dengan standar misalnya Harvard itu kan nggak bisa, sulit. Mm-mm. Mungkin dicarilah, dipecahlah Afrika tersebut dalam berbagai titik. Afrika Barat Daya, Afrika Timur, Afrika Selatan, Ya. kemudian itu ada laboratorium-laboratorium yang menghasilkan teknologi yang khas untuk mereka. Selanjutnya apalagi meritokrasi untuk mencetak pemimpin masa depan itu perlu lewat
pelatihan yang benar, lewat pendidikan yang benar, penjenjangan yang benar. Jadi selanjutnya apalagi mereka berpikir sama-sama selanjutnya ekspor. Jadi ekspor itu masing-masing negara itu tidak lagi terjebak dalam persaingan internal produk ekspor di dalam benua Afrika, tapi mereka mengekspor besar-besaran ke dunia. Dan untuk itu kan perlu market intelligence, perlu economic intelligence yang bagus. Apalagi selanjutnya, ya culture of peace. Culture of peace itu artinya budaya keributan di antara Afrika yang berdasarkan suku, ya enggak? Berdasarkan etnisitas, berdasarkan perbatasan wilayah itu nggak boleh ada lagi. Itu social engineering-nya berat sekali, Pak. Berat sekali. Apalagi selanjutnya mereka kerjasama juga dengan organisasi-organisasi regional yang lain, dengan ASEAN misalnya. Kemudian dengan Uni Eropa. Kerjasama boleh, tapi jangan sampai menjadi mempraktekkan hal-hal terburuk yang pernah terjadi begitu. Misalnya di Uni Eropa, kenapa anggotanya jadi hilang satu gitu kan? Kemudian untuk ASEAN, kenapa terjadi pertarungan? Kenapa susah sekali terjadi internal trade, tapi mereka mengandalkan investasi dari luar terus menerus, tapi tidak ada investasi lokal. Jadi pekerjaannya berat, tidak mudah. Tapi kalau kita di Jawa Barat kan punya ide nih, namanya cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Jadi setebal apapun batu, tapi kalau dikucurin air terus menerus dari atas, batu itu bolong pula. Nah, jadi tentunya saya sangat berharap Afrika bisa belajar dari berbagai kearifan dunia dan menjadikan Afrika ini suatu benua yang bukan saja membawa pembangunan, tapi juga membawa perdamaian. Karena di Afrika ini banyak sekali benih-benih sengketa yang seringkali dipermainkan oleh negara-negara penjajah di masa lalu. Dan situlah Cina mengatakan, kami tidak pernah menjadi itu, kami tidak pernah menjajah kawasan Anda, kami juga tidak pernah menjatuhkan bom atom di negara manapun. Nah, ini yang bikin negara-negara Afrika itu senang sama Cina. Oke, Pak Reza, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing dengan kami di program Armory Talks. Mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan lain berbagi, sharing, diskusi lagi, Pak. Ini mungkin di program-program yang lain, tentu saja di channel YouTube Armory Reborn. Saya dan teman-teman yang bertugas, seluruh tim kreatif kita, berdoa semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat terus, selalu dalam keadaan bugar, semangat terus, sehingga dilancarkan dan dimudahkan segala urusan. Gitu Pak Reza. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Reza. Amin. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami bersama dengan Bapak Tengku Reza Syah, PhD, yang merupakan dosen hubungan internasional Universitas Pajajaran sekaligus Universitas Presiden. Saksikan terus program Armory Talks bersama program-program lainnya tentu saja di channel YouTube Armory Reborn. Oke Sobat Armory, 11 hingga 14 Juni mendatang akan ada sebuah kegiatan atau sebuah event bertajuk Indo Defense Expo and Forum 2025. Nah, dalam perhelatan akbar itu akan muncul sesuatu bertajuk Perisai Trisula Nusantara. Apa itu Perisai Trisula Nusantara? Pokoknya Sobat Armory dimanapun berada hadir ke Indo Defense. Nanti akan lihat apa itu Perisai Trisula Nusantara. Oke, sampai ketemu di Indo Defense Expo and Forum 2025. Salam Perisai Trisula Nusantara. Love and support.